Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan memang ini video pertama saya untuk kemudian melangsungkan perkuliahan secara daring ataupun online. Sebelumnya kita melakukan aplikasi via Zoom ataupun kemudian juga Google Classroom. Dan bicara mengenai perkuliahan hari ini, sebenarnya ini baru saja selesai untuk bersiaran dan ini saya manfaatkan untuk kemudian membuat video dan memudahkan karena banyak sekali mahasiswa yang kemudian juga mengeluhkan kuota yang kemudian juga cukup boros begitu, kemudian juga Zoom itu sendiri banyak sekali kendalanya, bahkan ada peretasan begitu ya, yang kemudian juga disampaikan oleh Menkominfo. Nah, bicara mengenai kondisi materi hari ini yang kemudian kita ingin sampaikan, sebenarnya ini juga bagian dari materi dalam mata kuliah interpersonal skill teman-teman. Karena kalau kita belajar sebelumnya, ini bicara mengenai analisa diri, kemudian juga public speaking, kita juga sudah belajar seperti apa kondisi untuk memanajemen dalam kesan itu sendiri. Dan pada hari ini sebenarnya lanjutan dari semuanya setelah mitas, kita kemarin juga sudah belajar tentang kecerdasan emosi dan banyak sekali mendapatkan respon-respon dari teman-teman untuk mungkin saya yakin pertanyaan yang dilontarkan itu bagian dari curhat sebenarnya. Nah, tapi dalam kondisi hari ini memang kita tidak bisa banyak melakukan aktivitas, terutama bagi kalian yang memang diminta untuk menyelesaikan semester ini sampai akhir dengan perkuliahan online. Saya harap tetap sama efektifnya teman-teman untuk bisa kita sama-sama belajar dan media ini saya harapkan lebih efektif untuk kalian semua. Hari ini kita belajar tentang manajemen pengendalian diri yang memang materinya nanti akan saya unggah di Google Classroom. Jadi bisa kalian dapatkan di Google Classroom nanti di kelas masing-masing. Dan bicara mengenai pengendalian diri untuk bisa di manajemen, kita ketahui memang konsep diri kita itu masing-masing memiliki tipe-tipe kepribadian. Ada yang mungkin introvert, ada yang mungkin ekstrovert. Dalam wabah seperti ini mungkin saya yakin tim yang ekstrovert ini cukup kesulitan untuk bisa beradaptasi karena selain memang dibatasi dalam kontak sosialnya, juga sulit untuk bisa jalan-jalan karena ada beberapa pelayanan publik ataupun juga tempat-tempat nongkrong biasanya yang kemudian pada hari ini tutup. Nah, dengan kondisi seperti ini juga berkaitan dengan tipe kepribadian lainnya seperti koleris, plekmatis, kemudian juga sanguins dan juga melankolis yang memang sudah kita bahas sebelumnya. Kita memang bahas hari ini manajemen pengendalian diri yang kemudian juga kita akan bahas secara general berkaitan dengan apa sih sebenarnya jati diri dan kemudian juga bagaimana kita untuk bisa mengendalikan diri sendiri masing-masing, khususnya mungkin di usia-usia seperti para mahasiswa yang saat ini juga mungkin belasan baru menuju 20 atau mungkin 20, 21, 22 yang memang cenderung biasanya cukup sulit dalam menemukan jati dirinya. Apakah jati diri itu perlu dicari sebenarnya? Bicara mengenai jati diri, sebenarnya sikap terhadap perencanaan itu juga menjadi bagian dari yang harus dilakukan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, atau yang sering kita kenal dengan istilah gagal begitu ya. Nah, kenapa seseorang itu bisa dikategorikan berhasil? Kenapa seseorang itu juga bisa dikategorikan gagal? Selain memang semua ini atas kehendak dan seizinnya begitu ya. Tapi ini juga bagian dari ikhtiar yang kemudian juga dilakukan oleh seseorang itu sendiri. Kebanyakan dari mereka berdasarkan dari hasil penelitian, orang yang berhasil itu biasanya dapat menuju kesuksesan karena segala sesuatunya yang kemudian memang direncanakan. Nah, sedangkan bagi mereka yang berhasil tapi kemudian tidak ada perencanaan atau apapun, nah itu dikategorikan dalam kondisi yang memang kebetulan yang saya yakin itu sifatnya tidak permanen. Apabila memang kondisi-kondisi seperti itu dijadikan andalan oleh kita untuk bisa melakukan segala aktivitasnya. Misalkan kayak contoh untuk ujian begitu ya, untung-untungan nih, misalkan kalau ujian bagi mereka yang kemudian juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, setidaknya ketika mereka sudah mempersiapkan untuk belajar mengenai materi A, materi B, materi C,
ternyata kemudian juga tantangan yang didapat adalah tentang materi D. Nah, materi D ketika mereka sudah menguasai antara A, B, dan C, biasanya ada intuisi untuk kemudian juga mendorong mereka untuk bersifat lebih rasional. Sedangkan bagi mereka yang tidak memerlukan yang namanya belajar karena yakin begitu ya bahwa dapat dukungan atau jawaban dari teman-temannya, biasanya kalaupun mereka untuk bisa mendapatkan yang namanya keuntungan dalam kondisi ujian seperti itu hanya sifatnya kebetulan, dan saya yakin juga itu tidak semua ujiannya yang bisa berjalan mulus seperti itu. Nah, itu bagian dari keberhasilan. Nah, sedangkan kegagalan atau ketidakberhasilan biasanya bagi mereka yang merencanakan itu juga ada dua kemungkinan. Yang pertama itu sukses ya, walaupun tantangannya adalah coba lagi seperti mengutip dari Najwa Shihab yang kemudian juga dijadikan prinsip dalam hidup keluarga Abi Quraish Shihab, yang kemudian kalau ada gagal kemudian coba lagi begitu ya. Asal mereka ini sudah kemudian merencanakan segala sesuatunya dengan matang melalui analisa, kemudian juga melalui implementasi yang tepat dan evaluasi setelah pelangsungan dari implementasi yang kemudian dilakukan oleh kita semua itu sendiri. Nah, kemudian tidak berhasil, kenapa bisa dikategorikan gagal? Karena tidak merencanakan, teman-teman. Sesuatu yang memang tidak direncanakan biasanya akan mendapatkan segala yang kemudian juga bisa berhubungan dengan tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun tidak semua hal bisa menjadi milik kita atau sesuai dengan kemampuan kita, tapi setidaknya ketika kita sudah ada gambaran untuk melakukan segala sesuatunya, biasanya lebih mudah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas harian. Contoh gini deh, kalau kalian mau masak, kalau kalian sudah tahu menu dan resepnya, langkah-langkahnya, kalaupun rasanya biasanya tidak kemudian seenak dari para chef yang memang profesional di bidangnya, setidaknya makanan kalian itu jadi dan masih layak untuk dimakan. Tapi bagi mereka yang asal masukkan saja antara garam, gula, kemudian juga porsi-porsi lainnya yang kemudian tidak ada takaran dan lain sebagainya, biasanya memang kalau kondisi seperti itu yang didapat adalah gagal, dan kemudian juga kondisi-kondisi lainnya seperti ujung yang kemudian makanan tersebut tidak bisa dimakan. Nah, manajemen diri kalau kita menilik sesuai dengan basis kita, Universitas Islam Negeri begitu ya, di Antasari Banjarmasin, yang kemudian juga anggapannya ada segitiga terbalik, yang kemudian juga ini menjadi acuan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Manajemen diri melalui perspektif Islam ini juga menjadi bagian dari kondisi yang sebenarnya harus kita jalankan, termasuk saya sendiri yang menurut saya pengembangannya seumur hidup, teman-teman, karena kualitas diri seseorang itu kemudian cukup dinamis sifatnya, terutama bagi kita semua yang masih di bawah dari usia 40 tahun. Nah, di usia segitiga, maksud saya itu ada segitiga terbalik tadi, di dalam itu ada usia-usia tertentu yang kemudian juga masuk di dalam kategori masing-masing. Mungkin nanti kalian bisa lihat di materinya, ada pertumbuhan, ada pencarian jati diri, pembentukan jati diri, pengembangan hingga pewarisan jati diri. Pertumbuhan, saya yakin tidak semua orang itu terlahir bisa langsung dengan segala aktivitas-aktivitas yang hari ini bisa dikatakan kompeten oleh masing-masing. Tapi semuanya itu berdasarkan dari pengalaman dan pengamalan yang dilakukan, sehingga proses itu didapatkan dari mencari ilmu. Nah, itu masuk dalam pencarian jati diri. Kemudian setelah semuanya sudah dilangsungkan, mencari ilmu, kemudian mencari pengalaman dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari pengamalan itu sendiri, hingga terbentuknya sebuah jati diri. Ketika terbentuknya jati diri, biasanya akan mudah lebih berkembang, kemudian juga sifatnya adaptif untuk bisa menentukan kondisi A kita harus bersifat seperti apa, dan kondisi B kita harus bersikap seperti apa, hingga pada pewarisan jati diri. Nah, biasanya seperti yang saya sampaikan kemarin, karena kondisi kecerdasan itu bisa diturunkan kepada mereka yang kemudian juga menjadi generasi selanjutnya, terutama untuk anak dalam hal ini, kecerdasan yang memang didominasi oleh sang ibu, biasanya ini bisa didapatkan bagi mereka yang kemudian juga mengelola
kecerdasannya dengan pola asuh yang baik, lingkungan yang baik, serta hal-hal yang sifatnya sifatnya mendukung untuk kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan juga positif begitu. Manajemen diri semestinya mencontoh pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga beliau ini memang tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam, tapi saya yakin juga bagi umat-umat lainnya yang memang kita ketahui kondisi, sifat dan akhlakul karimah beliau ini dijadikan tauladan bagi kita semua begitu ya.